apa yang menjadi impian kita terkait dengan pendapatan 1 miliar ini? Apakah ini adalah pendapatan aktif atau apakah ini adalah pendapatan pasif sebesar 1 miliar per bulan? Penghasilan 1 miliar per bulan. Nah, ini ada banyak teman-teman yang ada di Instagram yang minta pendapat saya soal usia dan profesi yang masih muda, tapi bisa mendapatkan pendapatan sebesar 1 miliar per bulan. Ini menjadi sesuatu yang keren banget ya, karena 1 miliar itu nolnya 9, lumayan, karena tidak suatu hal yang gampang. Karena kalau kita pikir-pikir ya, kita kerja pertama kali baru masuk ya, kalau di DKI mungkin around 5 jutaan. Ini bisa mendapatkan 1 miliar dan di usia muda. Artinya kalau orang lulus kuliah mungkin sekitar umur 22 gitu ya, kan 18 4 tahun 22, tapi belum nyampe 30 bisa memiliki pendapatan 1 miliar, menjadi sesuatu impian. Saya juga ketika pada saat saya masih muda, pada saat ini saya usia 36 tahun, juga punya mimpi-mimpi memiliki pendapatan yang besar dan juga memiliki aset yang sangat banyak gitu ya. Dan ada beberapa hal yang mungkin saya akan coba jawab dalam video kali ini, karena di video selanjutnya saya akan membreakdown di manakah secara detail kita bisa mendapatkan investasi senilai 1 miliar secara pasif. Namun kita tidak akan bahas pada video kali ini, tapi di video ini kita mari berpikir secara 4 poin sederhana yang ingin saya jawab mengenai pendapatan 1 miliar per bulan. Nah, yang pertama saya ingin coba tanya, sebenarnya apa yang menjadi impian kita terkait dengan pendapatan 1 miliar ini? Apakah ini adalah pendapatan aktif atau apakah ini adalah pendapatan pasif sebesar 1 miliar per bulan? Kalau aktif artinya adalah kita bekerja untuk mendapatkan uang. Dimana bila kita tidak bekerja, maka 1 miliar itu tidak kita dapatkan. Bila proses pemikirannya adalah 1 miliar yang dimaksud adalah pendapatan aktif, mungkin relatif gampang. Kenapa? Karena siapapun yang berusaha, siapapun yang bekerja, pastinya ada peluang untuk bisa mendapatkan nominal tersebut, entah di usia berapapun. Memang kalau usianya lebih muda, mungkin ada suatu extraordinary ataupun juga beginner luck ataupun luck terhadap apa yang dia lakukan, sehingga dia bisa mendapatkan nominal 1 miliar. Atau juga dengan usaha sekeras mungkin yang dia lakukan, sehingga bisa mengorbankan resiko dirinya, nyawanya, dan berbagai macam, ya semakin mungkin dia mendapatkan 1 miliar setiap bulan, selama kita tahu caranya. Nah, silakan di breakdown. Nanti kita akan breakdown ya, profesi-profesi apa yang bisa menghasilkan pendapatan 1 miliar secara aktif. Nah, kalau ternyata adalah pasif, tidak bekerja tapi mendapatkan 1 miliar setiap bulan, maka ini menjadi tantangan yang berbeda. Dan pasti ada orang yang berpikir, oh kalau saya itu investasi saham ya, saya bisa mendapatkan pendapatan pasif senilai 1 miliar. Oh, itu justru malah jadi lebih berat loh. Kok bisa kayak gitu? Saya tidak bahas di video kali ini. Namun saya akan coba bertanya terlebih dahulu. Anda yang berpikir punya pendapatan 1 miliar setiap bulan, itu adalah dari aktif atau dari pasif? Kalau aktif, bisa jadi kalau bukan digaji orang, mungkin nggak bisa menjadi stabil. Itu juga hal yang berbeda. Kenapa? Karena stabil itu ya biasanya dikerja sama orang. Sejauh yang saya tahu, kalau untuk seorang profesional yang saya kenal dengan level seusia saya pun, di daerah-daerah jalan-jalan yang protokol Sudirman dan lain sebagainya, yang digaji 1 miliar sebulan kayaknya sih nggak ada. Kalaupun ada mungkin 1 dari 10 juta mungkin, tapi ya mungkin bila saya salah ya. Kalau saya pengusaha beda cerita, itu beda dong. Ini kan maunya mendapatkan yang pasti. Pengusaha tuh belum tentu pasti. Hari ini dia untung, besok-besok dia rugi. Kalau nggak percaya lihat aja, ada perusahaan yang tahun 2019 perusahaan primadona, 2022 hampir delisting dan mungkin calon dipilotkan. Jadi pebisnis beda ceritanya bicara mengenai kepastian mendapatkan pendapatan aktifnya. Pernah lihat bagan ini? Pasti kalau yang belum pernah lihat karena belum baca buku saya, judulnya lah Passive Income Strategy. Saya merenung dalam diri saya juga bertanya adalah bagaimana caranya saya bisa mendapatkan pendapatan yang besar. Dan bagaimana sih orang di dunia mengenerate income-nya? Ternyata bagaimana cara orang mengenerate income di dunia itu hanya berada di dalam layar ini. Dan silakan Anda baca buku
Passive Income Strategy. Itulah buku ke-7 yang saya tulis dari 22 judul buku yang sudah ada di Indonesia per saya membuat video ini. Dan kalau berbicara dari aktif menuju pasif, dan siapapun pasti inginnya adalah tidak kerja tapi punya duit. Kalau ditanya kerja apa yang enak, tidak ada kerjaan yang enak. Setiap pekerjaan pasti ada enak nggak enaknya. Makanya itu disebut dengan pekerjaan. Karena apa? Karena yang namanya kerja itu adalah menyelesaikan masalah orang lain. Berarti kita berbisnis dari masalah. Berarti kita bekerja atas masalah orang. Sudah pasti ada nggak enaknya. Seperti itu. Jadi, kalau kita berbicara mengenai active income, maka ada yang datang dari 3 dunia hari ini. Dunia pertama adalah dunia pasar modal dan turunannya. Yang kedua adalah dunia kripto aset dan teman-temannya. Di bawah adalah real sector. Nah, yang paling mungkin, yang paling bisa dilakukan oleh orang usia muda, itu bukan yang atas. Loh, kok bisa begitu, Ryan? Ya kecuali dia ternyata sudah anaknya orang kaya. Kalau dia anak orang kaya, dia pasti punya modal. Tapi kalau yang atas, ini semuanya perlu modal. Emang kripto nggak pakai modal? Oh Pak, ada NFT Gozali. Iya, hari ini kemana? Apakah stabil bisa 1 miliar? Jawabannya aktif yang tidak stabil. Loh, Pak, kalau saya trading saham. Loh iya, trading saham kan bukan modal dengkul. Punya ilmu saja, nggak bisa. Nggak punya ilmu, punya modal, bablas juga. Berarti yang atas ini beda ceritanya. Kalau yang bawah berbicara mengenai real sector, kita bisa mulai kapanpun juga ketika kita mau. Kenapa? Karena yang namanya orang dagangan misalnya di marketplace, apakah dia itu perlu modal? Enggak, banyak yang jualin barang orang. Saya dulu ketika saya mencari uang, itu adalah saya berbisnis dengan cara jualin barang orang. Dengan cara apa? Motoin barang orang, masukin ke forum-forum. Zaman dulu belum ada yang namanya marketplace, tapi ada yang namanya forum, seperti itu. Nah, itu bisa kita lakukan, dan relatif tanpa modal. Tapi kalau kita kurang modal secara uang, maka kita akan tinggi secara upaya atau usaha. Oke? Coba perhatikan bagian ini dengan baik. Nah, masuk ke dalam nomor 2. Per bulan 1 miliar itu apanya? Pendapatan kotornya atau pendapatan bersihnya? Kalau pendapatan bersih berarti sudah dipotong dengan biaya-biaya. Dan bayar pajak belum tentu loh. Biasanya orang-orang yang masih muda itu losdol aja tuh, nggak mau bayar pajak. Ya nggak apa-apa selama belum kena. Kalau nanti sudah kena, nanti jadi urusan. Jangan makanya mulailah taat dari awal, right from the start gitu kalau kata orangnya. Kalau pendapatan kotor, ada usaha yang pendapatan kotornya besar tapi marginnya tipis loh. Contohnya seperti kata teman saya, tradingnya trading beras. Itu putranya putraan gede, tapi marginnya tipis. Nah, itu apa? Itu harus kita tahu loh. Kita ini mau yang mana? Atau kalau kita mau pendapatan yang secara nominal, kalau mau punya pendapatan dengan nominal yang spesifik, maka kita harus tahu juga sespesifik apa kita membayangkan. Apakah kita mau cari yang pendapatannya besar? Nggak apa-apa, rekening kita putranya gede, tapi ternyata marginnya tipis. Jangan lupa loh, kalau itu putranya doang, itu bukan pendapatan. Itu bukan pendapatan bersih, itu adalah putaran gitu ya, putaran uangnya saja gitu loh. Nah, kalau pendapatan bersihnya adalah 1 miliar, biasanya mungkin yang lebih mungkin bisa kita achieve adalah melalui yang sifatnya jasa. Kenapa? Karena jasa itu margin bisa 50%, bahkan bisa 70%. Kalau misalnya jadi software house, apalagi sendiri, coding sendiri, jadi full stack developer, atas, bawah, kiri, kanan, kerjakan sendiri. Coba kalau dia nggak kerja, dapat? Nggak dapat. Berarti stabilan nomor 2, tapi pendapatan bersih 1 miliar menjadi jauh lebih mudah di-achieve oleh para full stack developer hari ini. Terbukti teman saya ada data analisis ya, data scientist itu juga lagi populer pada saat ini. Ya, selama tahu tempatnya, tahu caranya kan seperti itu. Nah, jadi pendapatan bersih 1 miliar mungkin harus cari sektor jasa. Ya, hari ini yang lagi rame mungkin jadi influencer ya. Silahkan jualan influencer dengan influencer ketakutan mengenai krisis, tapi saya sih nggak mau kayak begitu. Saya juga bukan seorang influencer. Saya ini cuma seorang penulis buku dan juga sebagai seorang praktisi keuangan yang ingin berbagi ya. Saya silahkan kalau Anda mau berbisnis dari rasa takut orang lain, ya boleh-boleh saja ya. Itu kan menjadi salah satu profesi yang menarik yang hari ini lagi rame nih, orang-orang pada bikin jadi YouTuber gitu ya. Jadi ya mungkin itu salah satunya. Hati-hati, harus hati-hati. Kelihatannya pendapatan pasif padahal aktif. Misal trading saham. Kenapa saya katakan bahwa trading saham adalah suatu kegiatan yang aktif? Coba tidak trading, dapat duit nggak? Nggak dapat. Karena kita melakukan maka kita mendapatkan, maka itu adalah aktif. Yang kamu cari, yang Anda cari itu adalah aktif atau pasif yang 1 miliar ini. Yang bersih atau yang kotor nih? Kalau trading saham beda dengan saya dagang makanan. Kalau saya dagang makanan ada biaya modalnya. Berarti ketika saya mempersiapkan semua hal, berarti pendapatan dikurangin.
dengan biaya, maka menjadi bersih. Kalau saya trading saham, hari ini saya beli, hari ini saya jual, berarti selisih langsung saya dapat sebagai profit. Dan modal langsung balik. Itu enaknya trading saham. Tapi perlu modal. Hidup selalu ada trade-off-nya. Tapi trading saham tetap active income. Oke? Karena tidak kerja, tidak trading, tidak dapat duit. Trading forex, apakah pasif? Aktif. Apakah pakai robot adalah real passive income? Ya, real passive income sementara kalau yang kemarin robot-robotnya masih jalan. Ya, robot-robot yang pada gelimpangan berarti tidak menjadi sesuatu yang stable juga. Tapi pakai robot menurut saya, robot yang benar tetap aktif. Kenapa? Karena tetap perlu dilihat. Kalau servernya mati, VPS-nya mati, emang nggak mau dinyalain lagi? Kalau ternyata robotnya lagi error, nggak berusaha untuk take over the position, yes, meskipun ada yang memang sudah sedemikian canggih robotnya, cukup stabil, tidak perlu take over position. Tapi dalam keadaan genting, tetap kok sesekali kita harus ikut untuk melihat dan memantau apakah robotnya masih sesuai dengan kondisi pada saat ini. Berarti tetap aktif loh ya. MLM yang bilang banyak mengatakan sebagai passive income. Bener passive income? Tanpa perlu merekrut orang? Tidak perlu cari orang baru, tidak perlu juga cari orang baru nanti jadi jadi money game, tidak juga. Tapi artinya real MLM apakah tidak juga harus tutup posisi agar sesuai dengan kuota bulanan? Tetap juga. Asuransi yang juga mengatakan bagian dari passive income. Apakah benar passive income? Coba tes, jangan produksi. Coba tes, jangan tutup posisinya. Apakah bisa tetap pergi jalan-jalan ke luar negeri? Enggak juga. Berarti passive income. Punya peluang nggak untuk mendapatkan 1 miliar? Jelas punya, tapi harus gede usahanya. Kenapa? Karena kecil modalnya. Selalu bermain dengan cara seperti itu dalam ketika kita melihat. Poin terakhir, kenapa sih Anda harus punya 1 miliar? Memang benar pendapatan 1 miliar itu cukup? Kurang? Atau lebih? Mari. Saya juga dulu berpikir bahwa harus nyari uang sebanyak-banyaknya untuk bisa menyelesaikan sesuatu. Bahwa kalau punya uang banyak, menyelesaikan banyak hal. Pemikirannya kan seperti itu. Mari kita berandai-andai dulu. Kita jangan ngomong berbicara perbuatan baik kepada orang lain. Dalam kondisi darurat, pakailah masker terlebih dahulu, baru pakai masker kepada orang lain. Itu standar keselamatan dari pesawat. Standar keselamatan paling tinggi. Jadi, silakan Anda bereskan dulu masalah pergumulan dengan diri Anda. Berbicara mengenai pendapatan, silakan setelah itu mau tolong orang. Tapi jangan dibalik, banyak tolong orang. Kalau Anda nggak selamat, Anda juga tidak bisa hidup. Berarti aturan keselamatan penerbangan itu juga perlu kita perhatikan. Sekarang coba kita berandai-andai. Apa benar bahwa 1 miliar itu cukup, kurang, atau lebih? Gaya hidup seperti apa yang Anda inginkan? Anggap kita tinggal di hotel bintang 5. Hotel bintang 5 ya rata-rata 2,5 juta lah. Atau ya bolehlah 4 juta juga boleh. Kita hidup 30 hari hotel bintang 5, setiap hari pindah. Boleh dong, rada gila. Betul? Ini salah satu bucket list saya loh ya. Saya kalau bikin bucket list suka aneh-aneh, ya kan? Saya pengen punya bucket list keliling Indonesia, tapi saya tambahin tingkat kesulitannya tanpa bayar. Berhasil jadi pembicara, gitu kan? Terus terang, boleh dong ya jadi pembicara. Saya berhasil keliling Indonesia tanpa perlu bayar keluar sepeser uang pun, malah dapat duit. Dan yang terjadi adalah, ya saya punya bucket list juga. Ya, salah satu bucket list adalah tinggal hotel bintang 5 selama 1 bulan penuh, tapi tiap hari pindah. Boleh? Ternyata cuma 2,5 juta kali 30 hari. Makan siangnya ternyata, kalau makan pagi kan udah ditanggung sama hotel dong ya. Sekarang makan siang, makan malamnya pergi ke hotel bintang 5 itu dan all you can eat. Biasanya mahal tuh. Ini impian rada geblek juga kan. 4 orang, anak 2, istri 1. Boleh diganti ya. Diri Anda sendiri, istrinya 3 juga boleh, nggak masalah. 4 orang. Kali 750.000. Ya, berdasarkan rate sekurang lebih lah. Kali 30 hari. Sewa mobil premium 1 bulan kali per hari 2.500.000 kali 30. Lumayan, ini sudah premium banget. Ditambah BBM 16.000 kali 50 liter per hari. Coba bayangkan. Itu berarti 50 liter per hari loh ya. Berarti benar-benar ini jangan-jangan profesi sampingannya adalah driver mobil premium gitu. Tapi kan nggak boleh. Anda katanya mau hidup enak dengan 1 miliar berarti nggak boleh kerja dong. Oke. Belanja ini itu tiap hari saya kasih uang saku 10 juta per hari. Boleh? Cukup dong? Oke, kali 30. Ternyata usut punya usut, kalau di total cuma 519 juta. Terus dengan cara hidup nyolot kayak begini aja, 1 miliar itu ternyata nggak perlu 1 miliar. Terus ngapain Anda kejar 1 miliar? Betul? Kadang, oh iya Pak, biar selisihnya bisa membantu orang. Oke, bagus. Kalau gitu tolong bantu saya juga. Ya dong, kalau ada yang ngerasa ternyata selisihnya mau membantu, saya juga tolong dibantu. Ya, pakai nomor rekening saya juga boleh, nggak apa-apa.
Mari kita berpikir terlebih dahulu. Kenapa? Karena pendapatan yang kita inginkan, yang kita raih semakin tinggi, akan melibatkan tanggung jawab yang lebih tinggi lagi. Pak, itu kan aktif, kalau pasif beda. Oke, saya terima. Tapi tetap saja, seberapa besar uang yang Anda investasikan, semakin tinggi return yang Anda inginkan, maka akan semakin tinggi risiko yang akan kita terima. Apakah betul Anda mengejar sesuatu yang senilai itu? Yang mana kalau dihitung dengan hidup nyolot saja kayaknya tidak cukup, tidak perlu sebesar itu. Mari sebelum bermimpi, catat dengan detail apa mimpi Anda. Jangan-jangan mimpi Anda ketinggian. Loh Pak, mimpi setinggi-tingginya kan nggak apa-apa Pak. Yang namanya mimpi itu kan bisa setinggi langit, betul. Karena setelah lewat langit dan atmosfer, Anda masuknya ke dalam ruang hampa udara tuh di luar angkasa. Nggak bisa napas juga. Akhirnya balik lagi. Sorry ya, saya nyarinya oksigen. Lucu toh? Ketika kita ingin mimpi ke atas, mimpi setinggi-tingginya nggak apa-apa, tapi sampai satu titik tertinggi, Anda malah kembali. Karena apa? Karena oksigen makin tipis di atas. Jadi basic needs lagi bahwa saya butuh oksigen. Dan jangan juga ketika Anda mengejar mimpi Anda secara nominal, Anda kehilangan dua aspek lain dalam hidup. Apa itu? Waktu. Yang kedua, kesehatan. Loh Pak, kok jadi kayak orang agen asuransi? Enggak, yang namanya sakit, yang namanya kesehatan itu bukan artinya Anda harus punya yang namanya asuransi. Sehat itu dimulai dengan cara hidup yang sehat, cara mikir yang sehat. Cara mikir yang sehat itu adalah cara memikirkan sesuatu yang jelas Anda nyarinya apa. Dengan ceritanya yang 1 miliar tapi tidak jelas, dan tidak tahu juga bagaimana meraihnya, dan tidak tahu juga bagaimana cara menghabiskannya, Anda nanti jadi orang yang ngawur loh. Dan orang yang ngawur itu adalah yang merugikan diri sendiri dan tambah parah lagi merugikan orang lain. Jadi, apakah perlu Anda sehedon itu? Saya perlu, nggak apa-apa. Kalau perlu silahkan ganti nanti dengan video selanjutnya. Tapi pada hari ini, pendapatan 1 miliar, achievable. Tapi benar nggak bahwa ternyata itu ketika Anda dapatkan malah menjadi manfaat buat diri kita sendiri? Apa jadi bumerang buat diri kita? Ingat, pedang yang tajam itu tanpa pemegang tongkat yang tanpa gagang yang bagus akan merusak diri kita dan orang lain. Dan bahkan mencelakai diri sendiri lebih parah lagi. Ngapain? Kalau gitu ngapain punya pedang yang tajam? Yang tumpul saja, nanti jadi orang seperti itu. Atau malah dibalik. Kalau gitu saya nggak perlu punya uang aja, ya boleh tes juga. Masalahnya adalah kalau Anda nangis di BMW, lebih enak daripada Anda nangis di omprengan. Kan orang seperti itu kan? Betul? Jadi bukan artinya saya tidak mendukung Anda untuk memiliki uang yang banyak. Tapi berpikir secara logis dan berpikir secara tepat dan taktis jauh lebih penting daripada nilai nominal itu sendiri. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.